Oke, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi sama aku. Di video kedua ini, gue bakal bahas terkait latihan soal kesetimbangan kelarutan. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya. Sebanyak 10 mol gas N2 dicampurkan dengan 40 mol gas H2 dalam suatu wadah 10 liter. Kemudian dipanaskan pada suhu 427 derajat Celcius, sehingga sebagian bereaksi membentuk gas NH3 menurut reaksi kesetimbangan berikut. Tekanan total campuran reaksi pada keadaan setimbang adalah 230 atm. Asumsikan semua gas bersifat ideal. Nah, yang A, hitung jumlah mol total gas pada keadaan setimbang. Nah, berarti di sini buat mol total gas berarti semua mol di sini ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita tinggal pakai persamaan gas ideal aja. Persamaannya PV sama dengan nRT. Berarti kalau kita mau menentukan mol di situ, berarti mol total sama dengan PV per RT kan. Nah, P di sini ini ya, tekanan total campuran reaksi adalah 230. Nah, kalau kita mencari mol total, berarti segala hal yang kita hitung tuh harus dalam total semuanya. Berarti ini tekanan total 230 atm dikali dengan temperaturnya. Temperaturnya itu tadi 427 derajat Celcius. Jangan lupa untuk dikonversi ke dalam Kelvin. Nah, kalau dikonversi ke dalam Kelvin berarti 427 ditambahin 273 sama dengan 700 ya. Nah, ini dikali dengan 700 dibagi tetapan gas ideal, nilainya R di sini tuh 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nilainya 0,082 dikali dengan W. Salah lihat guys. Temperaturnya di bawah. Nah, buat volumenya ini dalam suatu wadah 10 liter dikali 10. Nanti setelah dihitung dapat mol totalnya itu sama dengan 40,069 mol. Gitu. Itu buat soal yang pertama. Nah, sekarang buat soal yang kedua. Soal yang B. Wait, gue pindahin aja ke bawah. Yang ini. Nah, sekarang yang B. Hitung jumlah mol masing-masing gas pada keadaan setimbang. Berarti mol masing-masing gas. Di sini kan semuanya dalam gas ya. Berarti kita harus hitung setiap spesi di sini. N2 berapa, mol H2 berapa, mol NH3 berapa. Nah, caranya teman-teman perlu sebentar. Gini, kita bikin reaksinya dulu. Gas N2 tambah 3H2 tadi ya. Dalam fasa gas dia kesetimbangan, berarti dia dua arah ya. Terus 2NH3 dalam fasa gas. Nah, kalau kita bicara reversible kayak gini, reaksi yang dua arah, reaksi yang reversible itu tuh reaktannya tidak ada yang habis, tidak ada yang nol. Berarti mereka reaktan ini dia tuh bakal sisa semuanya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita tuh nggak bisa ngitung langsung mula-mula reaksi sisa dengan dibandingkan itu nggak bisa. Misalnya kayak gini. Tadi molnya berapa ya? Buat si N2 10, ini 40. Oke. Ini 10, yang ini 40. Nah, kalau kalian bandingin 10 dibagi 1 dibandingkan dengan 40 dibagi 3, ini nggak bisa. Karena kita bicaranya reaksi dua arah. Nah, mula-mula reaksi sisa yang kita bandingin tadi 10 bagi 1 dibandingkan 40 bagi 3 itu cuma berlaku untuk reaksi yang satu arah, yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini
dua arah kayak gini itu tidak berlaku gitu. Oke. Nah, oleh karenanya kita harus menggunakan taktik lain, yaitu dengan menguranginya dengan suatu nilai. Katakanlah nilainya X gitu. Berarti di sini karena dia dikurang X, yang sebelah sini dikurang X, yang H2 dikurangi berapa? Min 3X. Duh, kenapa min 3? Karena koefisien di sini 3, sini 1. Oke? Nah, berarti ini jadi 10 min X. Yang ini 40 min 3X. Oke? Nah, yang ini berarti tambah 2X. Gitu. Sehingga mol total itu sama dengan 10 min X ditambah 40 min 3X tambah 2X. Nah, tadi kita udah hitung kan, mol totalnya segini, 40,069. Berarti ini 40,069 sama dengan 10 tambah 40, 50. 50 min 4X plus 2X. Berarti min 2X ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dapatnya minus sebentar. Coba hitung dulu. Jujur belum hitung. 50 minus 50 tambah 40,069. Kita dapatnya negatif 9,931 sama dengan negatif 2X. Nah, berarti nilai X-nya itu sama dengan 4,966 mol gitu. Nah, berarti untuk mol dari N2 itu kan ini ya, yang terdapat dalam kesetimbangan tuh segini, 10 min X. Nah, kita udah tahu nilai X-nya, sehingga kita tinggal kurangi aja 10 min 4,966. Diperoleh nilainya 5,0345 mol. Itu untuk yang si N2. 0,345 mol gitu. Berarti untuk N dari H2 sama aja, 40 min 3X. Berarti 40 dikurangi 3 dikali 4,966 sama dengan 40 kurangi 3 kali 4,966, 25,102 mol. Nah, terus NH3 itu sama dengan 2X. 2 kali 4,966. Diperoleh nilainya 9,932 mol. Gitu. Ini jawabannya, teman-teman. Buat yang B. Oke, sekarang yang C ya, teman-teman. Tentukan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Nah, karena reaksinya ini dalam fasa gas ya, berarti yang kita pakai itu bukan dalam molaritas, tetapi dalam tekanan gitu. Karena gasnya itu identik sama tekanan, bukan molaritas. Biasanya kalau molaritas tuh, nah ini ada dua jenis ya. Yang pertama dia Kp, yang kedua Kc. Nah, kalau Kp ini kita tuh make tekanan, make pressure. Kalau yang ini kita make konsentrasi gitu. Nah, kalau tekanan ini khusus untuk gas, sedangkan konsentrasi itu untuk suatu zat dalam fasa aqueous. Nah, kayak gini, Kp, Kc. Sehingga ketika kita mengetahui dia reaksinya dalam fasa gas semuanya nih, kita bisa pakai Kp gitu, tekanan. Jadi buat nomor C ini kita punya Kp. Oh ya, dari reaksi ini dulu ya, kita tinjau gimana persamaan reaksinya. Ini
Nah, berarti untuk ekspresi dari Kp-nya, tekanan parsial dari NH3 pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial dari N2 dikali tekanan parsial dari H2 ini pangkat 3 gitu. Nah, terus tadi kan kita udah dapet molnya ya, dapat mol, terus dapat mol total. Nah, kita bisa pakai perbandingan mol itu untuk mencari tekanan masing-masing dari gasnya. Jadi tadi P totalnya berapa ya? P totalnya tadi yang ini 230 atm. 230 atm. Nah, misal nih, gue mau nyari tekanan dari N2. Berarti itu tuh mol dari N2 dibagi mol total dikali P total. Gitu. Nah, buat yang lain juga sama. Buat yang H2, yang NH3. Iya NH3. Tapi yang ini yang ini NH3. Nah, buat mol N2 tadi kita dapatnya 5,0345 dibagi mol totalnya tadi berapa? Ini ya, 40,069. 40,069 dikali tekanan totalnya 230 atm. Nanti didapat tekanan parsial dari N2 itu sekitar 28,808 atm. Buat yang H2 69 dikali 230 atm. Yang ini juga sama. Jadi mol H2 nya 25102. Buat NH3 9,932. Nah, nanti dihitung dapatnya sekitar 144,096 atm. Nah, buat yang NH3 itu 47,005 atm. Nah, kita kan udah tahu semuanya nih tekanan parsial dari masing-masing spesi gasnya, sehingga kita bisa menghitung nilai dari Kp. Kita masukin aja ke dalam persamaan di atas 47,005, jangan lupa di kuadratin. Nah, terus buat PNN2 itu 28,808 dikali 144,096. Ini pangkat 3 gitu. Sesuai persamaan yang kita tulis di awal ini. Diperoleh nilai Kp-nya 2,55 kali 10 pangkat min 5 atm. Gak ada atm-nya. Gak ada satuannya kalau tekanan. Kalau kesetimbangan. Gitu. Ini nilai yang kita ingin cari buat soal yang C. Oke. Tuh, buat yang D, tentukan energi bebas Gibbs pembentukan delta G F0 NH3. Ini. Nah, di sini yang tricky tuh di bagian persamaan reaksinya. Sebentar. Ini buat yang D. Nah, untuk ketika kita bicara delta G 0F ya, itu tuh perubahan energi Gibbs untuk pembentukan 1 mol spesinya. Berarti kalau kita bicara NH3 ya, berarti di sini NH3 gitu. 1 mol NH3 dalam keadaan standar. Nah, sedangkan di persamaan reaksinya itu kan 2 ya. Yang ini 2.
2NH3. Sedangkan kita bicara delta G 0F buat NH3, dia harus 1 di sini, bukan 2. Sehingga perlu kita bagi gitu. Nah, efeknya berarti ini jadi setengah N2 gas tambah 3/2 H2 gas berkesetimbangan membentuk NH3. Nah, ini ya reaksi persamaan reaksi yang dimaksud. Sehingga untuk nilai K-nya sendiri, nilai Kp-nya itu tuh akar atau pangkat setengah gitu. Pangkat setengah dari yang ini. Akar 12,55 kali 10 pangkat min 5 gitu. Oke. Terus tadi diminta delta G 0F. Nah, sebetulnya buat persamaan reaksi, bukan persamaan reaksi, persamaan untuk mencari delta G itu ada banyak. Ada 2 yang utama, minus RT ln K dan juga delta G 0 sama dengan minus NF N0 sel kan. Nah, karena kita bicara terkait kesetimbangan, maka kita pakai persamaan yang pertama, yang ini. Kita masukkan nilainya delta G 0 sama dengan minus R. R-nya ini bukan tetapan gas, tapi 8,314. Karena kita bicara terkait energi. Dikali dengan temperaturnya mana tadi? Ini 427 dalam Celcius, jangan lupa dikonversi ke dalam Kelvin. Dikali 700 dikali ln. Nah, ini nilainya. Kita masukkan beserta akar-akarnya. 10 pangkat min 5. Nah, nanti diperoleh nilainya ln yang kurang dari itu negatif ya, berarti positif ini. 30,778 kilojoule per mol. Nah, inilah nilai yang ingin dicari gitu. Itu buat soal yang D. Sekarang buat yang E. NH3 dapat membentuk kompleks AgNH3 2 kali plus sehingga dapat meningkatkan kelarutan AgCl. Nah, yang E, tuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pelarutan AgCl dalam larutan NH3. Nah, kesetimbangan proses pelarutan AgCl dalam larutan NH3 ya. Berarti reaksi pembentukannya ini yang pengen kita bentuk gitu. Tadi soal yang E ya. AgCl dalam fasa solid tambah NH3 dalam fasa aqueous ya tadi ya. Ini 2 kali. Nah, itu bakal membentuk kesetimbangan membentuk suatu kompleks AgNH3 2 kali muatannya positif gitu. Tambah Cl- ya. Ya, Cl-. Ini fasanya aqueous, ini juga fasanya aqueous gitu. Nah, itu untuk persamaan yang E. Kesetimbangan proses pelarutan AgCl dalam larutan NH3. Ini yang terbentuk gitu. Oke, sekarang buat soal yang F. Tentukan tetapan kesetimbangan kelarutan total AgCl dalam NH3 jika diketahui KSP AgCl sekian dan KF AgNH3 2 kali plus itu sekian. Nah, tetapan kesetimbangan kelarutan total AgCl dalam NH3. Berarti kita mau reaksinya itu kita mau reaksinya AgCl solid tambah NH3. Nah, aqueous. Ini nanti reaktan yang kita inginkan. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari sini. Tadi, oh iya. Ini kan ada KF ya. Apa itu KF? Jadi KF sendiri itu tuh adalah kalau secara bahasa Inggrisnya ya, yaitu complex formation. Dengan definisinya itu adalah seberapa stabilnya
suatu kompleks untuk terbentuk dalam fasa aqueous gitu. Jadi semakin tinggi nilai Kf dari suatu kompleks, berarti nilai dia tuh semakin stabil gitu. Nah, tadi kan kita ingin ini ya, reaksi tujuan kita itu kan AgCl solid tambah NH3 aqueous kan. Nah, itu bisa kita peroleh dari sini. Yang pertama, reaksi kelarutan dari AgCl. Ya, ini jadi Ag plus tambah Cl min. Nah, ini adalah KSP dari AgCl. Nah, yang kedua, kita bisa memperoleh, ini kan udah ada ya, ini udah ada. Nah, buat yang NH3 kita bisa peroleh dari pembentukan kompleks yang mana tadi? Yang ini. Pembentukan AgNH3 2 kali. Reaksinya seperti yang kita tulis di nomor yang ini, yang nomor E. Ini jadi sebentar. Kalau kayak gitu Cl-nya dihilangin aja ya. Karena kita fokusnya pada pembentukan kompleks, sehingga buat produk samping seperti Cl min ini kita bisa membuang aja gitu. Sehingga di sini jadi Ag plus ya. Gitu. Jadi Ag plus aqueous tambah 2NH3 aqueous menjadi kompleks plus dalam fase aqueous. Nah, ini KF-nya. KFC kompleks, yaitu berarti konsentrasi dari AgNH3 2 kali plus ini dibagi konsentrasi dari Ag plus dikali NH3 kuadrat. Nah, kayak gitu. Berarti ketika kita menjumlahkan dua persamaan reaksi tersebut, kita bisa memperoleh persamaan baru yang kita inginkan. AgCl solid tambah 2NH3 menjadi ininya habis ya, ini habis, ini sisa, ini juga sisa. Menjadi jelek banget, AgNH3 2 kali plus fasanya aqueous tambah Cl min dalam fase aqueous juga gitu. Nah, berarti untuk nilai tetapan kesetimbangan kelarutan, berarti ini ya, si kelarutan total AgCl itu tuh bisa dihitung dengan menjumlahkan dari dua persamaan ini, sehingga nilai KSP-nya kita bisa saling mengalihkan gitu. Ini sama dengan KSP AgCl dikali dengan Kf dari kompleks tersebut. Ini 2 plus ya. Nah, kayak gini. Nah, sehingga ini kalau teman-teman gabut ya, terus mau dihitung kayak gini. Ini KSP-nya aku tulis aja deh. Kali Cl min dikali dengan kompleks yang ini. Oh iya benar-benar. Yang ini NH3 2 kali plus dibagi dengan Ag plus dikali NH3 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya, yang ini dengan yang ini, sehingga ekspresi dari K-nya sendiri itu sama dengan Ag NH3 2 kali plus dikali dengan Cl min dibagi konsentrasi dari Ag plus ini udah dicoret ya, bagi NH3 kuadrat. Nah, ini sesuai ya. Kalau kita menghitung secara langsung dari sini, itu akan sama dengan ketika kita mencoret-coret gitu. Sini AgCl dia gak masuk dalam persamaannya, karena fasanya bukan gas atau
aqueous gitu. Nah, berarti ini nanti nilainya akan sama dengan, sebetulnya kan tinggal kita kalikan aja kan, ini KSP-nya dengan yang ini gitu. Kan nanti diperoleh nilainya, wait, aku tulis aja deh, 1,8 10 pangkat min 6, 1,6 10 pangkat 7. 1,8 kali 10 pangkat min 6 kali 1,6 kali 10 pangkat 7. Oh, ini 16 ya? Ya, 16 1,6 10 pangkat 7. Betul. Sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min berapa ya? Bentar guys. 1,88 kali 10 pangkat min 16 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat 7. 1,8 pangkat 7. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dia pangkat 9 guys. Nah, kayak gini. Ini tetapan kesetimbangan untuk AGCL ya dalam jika dilakukan dalam NA3 gitu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Thank you.